Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke. Baik, di kesempatan kali ini kita akan coba react sebuah video yang menarik tentunya. Oke teman-teman, kita sering banget mendengar dari oknum-oknum di Malaysia ataupun orang-orang tertentu di Malaysia, bukan berarti ini seluruh masyarakat Malaysia, tapi hanya sekedar oknum-oknum saja yang sering mengatakan bahwasanya Indonesia itu miskin. Tentunya hal ini ditujukan dari keseluruhan masyarakat Indonesia ya. Dan apa benar demikian ya? Bagaimana kondisi penduduk di Malaysia yang mayoritas Melayu ya? Apakah benar di Malaysia itu semua kaya, semua makmur ya? Kita akan coba melihat satu video yang menarik dari pernyataan dari orang Malaysia yang memang punya pekerjaan ya di bidang pengentasan kemiskinan di Malaysia. Ada beberapa faktor yang membuat ya kemiskinan di Malaysia. Oke. Berarti tidak semuanya makmur. Salah satunya adalah malas. Kenapa demikian? Kita akan coba lihat, teman-teman bisa berkomentar dan kita akan lihat videonya. Dalam pengalaman mungkin 4 tahun memberikan tumpuan penuh kepada kemiskinan di Malaysia, saya boleh nampak ada 3 pattern. Pattern pertama ni memang masalah sikap. Dia sangat ada peluang, dia sangat ada ruang untuk sebenarnya keluar. Pertama adalah malas, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Pertama adalah sikap, masalah sikap ya. Sikap malas. Ini seperti yang dikatakan sama mantan Perdana Menteri Malaysia. Oke, berarti benar ya. Pattern pertama ni memang masalah sikap. Dia sangat ada peluang, dia sangat ada ruang untuk sebenarnya keluar dan jadi orang yang tak perlu berada dalam kategori miskin. Tapi dia memang mungkin secara generasinya dia sudah dikondisionkan untuk berfikir kita ni boleh hidup dengan bantuan je. Sebab tu ada orang yang bila zakat, tok dia dapat, bapak dia dapat, bila part dia tak dapat sebab dia dah masuk universiti dan boleh kerja, dia marah pasal apa tak dapat. Sepatutnya benda ni diwarisi. So dia ada mentaliti yang dia entitled kepada bantuan tu. So dia mungkin di Malaysia teman-teman ya. Jadi setiap bulannya seluruh masyarakat Malaysia, terutama Melayu ya, ini mendapatkan apa ya? Semacam selalu mendapatkan semacam uang bulanan begitu ya, mungkin ya. Oke. Jadi menimbulkan faktor-faktor tersebut ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat kembali ya. Tak nak grow, dan diorang pun buat calculation yang very statistical. Maksudnya kalau income lepas je paras ni, kita akan hilang contoh 700-800 bantuan zakat atau bantuan JKM bulanan. So dia maintain bulan ya, benar-benar. Supaya dia kata kalau lepas pun income tambah 200 ya, tapi yang hilang tu 500. So dia buat that kind of calculation lah. So ini masalah yang sebenarnya masalah sikap lah. Jangan underestimate, jangan pandang rendah. Ingat diorang ni tak pandai, diorang tahu. Dia ada kategori yang pertama ni, dia memang professional. Miskin professional. Dia tahu macam mana nak manipulate dan play around the system. Yang kedua ni kategori yang paling besar. Apa ini? Ada keinginan berusaha kerja 12, 14, 16 jam kadang-kadang sehari untuk survive, tapi taraf pendidikan, skill dan juga tahap kesihatan sometimes sebab mungkin terbantuk daripada kecil. Dia nampak macam ada cycle. Dia datang daripada satu kitaran dan dia terperangkap dalam kitaran yang sama. Mak ayah dia dulu susah, tak dapat bagi dia belajar, dan kemudian dia pun terperangkap dalam kategori sama, dan income dia tu tak boleh nak lepas. 3-4 tahun ni kita cuba nak push income pergi ke minimum wage, gaji minimum pun sangat susah. So diorang ni kebanyakan besar masih berjuang, tak berputus asa. Dia masih cuba dan masih berusaha sedaya yang dia mampu untuk keluar dari kemiskinan, dan diorang ni perlukan bantuan kita. Selain bantuan JKM zakat tu, dia perlukan lagi sikit buffer untuk orang tarik dia keluar, dan benda tu very possible. So kita fokus kat grup tengah ni. Dan grup yang terakhir ni sebenarnya grup yang kita panggil kurang bernasib baik ataupun diuji lah. Bukan dia sebab malas, bukan sebab masalah pendidikan ataupun dia punya keadaan skill dia tak kompeten, tapi dia diuji. Kadang-kadang orang lumpuh, kita jumpa banyak je family, dia elok je jadi tukang masak dan
income dia cukup, husband dia tiba-tiba lumpuh dan dah tak boleh nak sara family, dan mak tu terpaksa, kalau ada 6 orang anak, satu anak diberi pada makcik dan sebagainya, dan childhood budak-budak ni basically bertukar 180 darjah disebabkan insiden macam ni lah. So ada beberapa kategori yang macam ni sebab kematian dan masalah jantung berlubang, anak tiba-tiba lahir dalam keadaan ada kekurangan tertentu, dan kebanyakan income daripada family tu pergi untuk cost medical. So itu menyebabkan daripada KM40 diseret ke B40 ataupun lower B40. Kategori yang kedua ni dia perlukan bantuan dan dia ada aspirasi dan cita-cita, dia memang nak keluar, dia tak nak hidup bergantung. Yang ketiga ni dia macam tak boleh buat banyak benda lah, dia dah terpaksa ini ada beberapa faktor ya, adalah ujian dalam bentuk kepada kita supaya kita menjadi ahli masyarakat yang prihatin. Kita tahu dia tak boleh, tak capable. Sebab tu orang selalu cakap bagi pancing jangan bagi ikan. Ada ketikanya orang perlukan ikan bukan pancing, sebab dia dah tak ada kolam nak pancing, dia dah tak ada kemampuan nak pegang pancing tu. So dia memang perlu diberikan ikan. Orang yang di tengah ni ada ketika diberi ikan, cukup masa kita bagi pancing dan suruh dia pancing sendiri. Kategori pertama tadi yang professional asnaf ataupun orang yang duk manipulate dan malas ni, bagi apa pun probably dia akan start dari situlah, dan dia tunggu siapa akan sara dia. Dia ni lah yang kategori yang kadang-kadang mengaburi mata kita, template kat semua orang miskin ni malas, padahal ni segelintir kecil. So itu tidak fair, tidak adil. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Ada berapa faktor-faktor kemiskinan di Malaysia. Oke, dalam ulasan tersebut salah satunya adalah sikap. Ya, oke, memang benar ya, tidak semuanya mungkin seperti itu ya. Seperti halnya di Indonesia pun seperti itu. Tapi kita sering banget mendengar oknum-oknum Malaysia ataupun orang-orang Malaysia tertentu ya yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu miskin lah, dan Indonesia itu lebih tertinggal dibanding Malaysia. Oke. Malaysia tidak bisa mengambil perbandingan dengan Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, karena tidak seimbang. Kalaupun mau mengambil perbandingan, cukuplah hanya sebagian dari Indonesia saja, seperti misalkan dengan Jabodetabek. Oke, teman-teman ya, demikian. Menurut kalian gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Mohon maaf kalaupun ada salah kata. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.